Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita bertema ilmu lebih mulia daripada amal. Sebentar ya, saya tulis di kolom komentar. Ilmu lebih mulia daripada amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilmu lebih mulia daripada amal. Selama ini kita memahami amal tanpa ilmu ya tak ada gunanya. Seumpama kita ingin mengamalkan apa saja tanpa ilmunya ya gelap gulita, ya sia-sia saja. Tak akan pernah berhasil apapun segala sesuatu amal tanpa ilmu apa yang diamalkannya. Sama halnya syariat tanpa makrifat ya sia-sia juga syariatnya. Contoh, kita beramal tanpa tahu untuk siapa amal ini dihaturkan, ya selamanya amal-amal itu akan hancur, akan sia-sia, amal itu akan gelap gulita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan diri kita selama ini hanya mengandalkan, hanya memulia-muliakan amal-amal yang kita lakukan saja. Selama ini kita hanya mengedepankan amal daripada ilmunya. Apa ilmu untuk beramal itu? Kalau secara syariatnya pergerakan di dalam syariatnya, contoh sholat, ibadah, zikiran, kita cari ilmunya sesuai syariatnya. Sholat itu bagaimana rukun-rukunnya, rukun sahnya dan sebagainya. Begitu pula syariat tanpa makrifat, maka syariatnya sia-sia. Maknanya manusia tanpa Tuhan ya sia-sia kemanusiaannya, dibakar terus di dalam anar bila manusianya tanpa Tuhan. Jadi ilmu lebih mulia daripada amal itu maknanya ma'rifatullah lebih mulia daripada syariat. Maknanya Allah lebih mulia daripada manusianya. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini, selama kita bersyariat, selama kita beramal, yang wujud, yang nyata, yang hadir, yang berkuasa atas segala amal yang kita lakukan kan masih diri manusianya. Berarti kita beramal tanpa ilmu. Kita bertuhan
tanpa Tuhan. Kenapa kita bertuhan tanpa Tuhan? Karena yang ada di dalam dada kita bukan Tuhan, bukan Allah, tapi masih diri kita. Itulah yang dikatakan bertuhan tanpa Tuhan. Jadi semuanya ya sia-sia saja kita mengedepankan, kita meyakini aku sudah bertuhan, tapi di dalam hati kita yang ada bukan Tuhan tapi masih manusianya. Berarti bertuhan yang tidak bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bedanya kita selama ini dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan orang-orang kafirin yang mana di dalam hatinya tak ada Tuhan? Jadi orang kafirin ini orang yang terhijab dari Tuhannya. Bukan orang-orang yang beragama selain Islam saja. Bahkan orang-orang yang masih mengaku-ngakui sebagai agama Islam pun juga banyak yang kafirin di sisi Allah loh ya. Bukan di sisi KTP. Kafirinnya di sisi Allah. Siapa orang-orang kafirin di sisi Allah? Ketika qalbun kafirina baitun nas, ketika di dalam dadanya, di dalam rumah hatinya yang menghuni hatinya masih hawa nafsunya. Allahnya masih gaib, ya itulah qalbun kafirina baitun nas. Dan siapakah orang-orang yang beriman itu? Dan siapakah orang-orang yang Islam di sisi Allah itu? Orang-orang yang Islam di sisi Allah adalah qalbun mu'minina baitullah. Bila di dalam dadanya, bila di dalam rumah hatinya yang berkuasa jadi rajanya hanya Allah. Itulah qalbun mu'minin baitullah. Akan tetapi selama ini di dalam dada kita qalbun kafirina baitunas, maknanya manusianya yang menghuni hati ini, apapun amal yang kita lakukan ya semuanya gelap. Amal itu amal yang gelap. Kenapa kok gelap? Karena amalnya diakui oleh manusianya. Jadi amalnya gelap gulita. Tak ada terang-terangnya amalnya. Serba gelap, serba hancur. Kenapa? Karena amal itu dikuasai oleh yang hancur. Siapakah yang hancur? Yang fana? Yang manusianya lah yang hancur. Kenapa kok bisa hancur amal-amal yang kita lakukan sejak detik-detik akil balik sampai setua ini? Kenapa kok bisa hangus amal-amal kita yang selama ini kita lakukan? Karena kita beramal tanpa ilmu. Ilmu untuk menerangi amal-amal itu agar amalnya tidak gelap. Supaya amal atau supaya syariat itu bisa terang benderang, bagaimanakah caranya? Ya, berdampinganlah antara syariat dan makrifatnya. Berdampinganlah antara manusia dengan Tuhannya. Berdampinganlah antara amal dengan ilmunya. Sehingga terang benderang ilmu itu, sehingga bisa pulang kembali seluruh amal-amal itu kepada lillahi ta'ala. Jadi betapa pentingnya mencari ilmu ketuhanan itu. Betapa pentingnya mengkaji ilmu ketuhanan atau ilmu ma'rifatullah itu. Karena sebelum bersyariat, sebelum beramal, maka harus ada nurullah dulu agar amal-amal itu, agar syariat-syariat itu tercahayai dengan cahaya Allah agar bisa lillahi ta'ala. Jadi gunanya kita belajar ilmu ketuhanan di YouTube Uripe Allah ini supaya kita menyadari bahwa kita selama ini menggunakan amal ibadah, menggunakan syariat di tengah-tengah kegelapan hati kita. Bersyariat tanpa makrifat, beramal tanpa ilmu.
karena yang merasa bermakrifat masih diri manusia kita, karena yang merasa berbuat amal itu, yang berbuat syariat itu masih diri manusia kita, ya rakanggo. Kenapa? Karena kita selama ini selalu makan sendiri apa yang kita kerjakan. Kita selama ini selalu mengaku-akui sendiri amal-amal yang kita perbuat.